مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح المهاجرين أحمد بن عيسى والأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلا والشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده الجميع وإخواني الجميع. ثم إلى روح صاحب الراتب بقلب الإرشاد وخوض العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ السيد عبد الله بن حسين بن طاهر. ثم إلى الشيخ نوى بن عمر الجاوي البتدي. ثم إلى الشيخ والدي كالحاج أحمد مصطفى بدوي حنفي. ثم إلى الشيخ أحمد مرزوق بن مرصاد. ثم إلى روح باب السكينة بن سيد علي بهرون. ثم إلى روح من علماء وأهل kampung جميعا خصوصا من لهم صلاة على هذا المسجد وصولهم وفور من الله الكريم تغشانا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدعو علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم على نية الفتوح والمنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله
wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh jamaah pengurus Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita berkumpul di tempat ini dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan ta'lim ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berikan ganjaran yang berlipat dari Allah dan diampuninya dosa dan kesalahan kita semua. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umat Nabi yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Malam ini giliran Sulamut Taufiq, kita masih membahas jenis-jenis murtad. Yang pertama jenis dari sisi akidah atau keyakinan. Kemarin kita sudah sampai pembahasan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal kalau itu disepakati. Jadi kehalalan yang disepakati diharamin, atau keharaman yang disepakati dihalalin, maka pelakunya bisa masuk ke dalam murtad. Menjadi murtad, masuk ke dalam kategori riddah. Maka jangan sesekali berani menghalalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan yang Allah halalkan. Contohnya melegalkan dan melegitimasi LGBT atas nama HAM. Katanya itu hak asasi. Dan juga yang sekarang nih di kalangan anak-anak muda ada semacam tradisi menormalisasikan non pasangan tapi serumah. Nah, kalau dia sampai mengatakan itu halal, itu boleh, sampai bahkan dibilang bukan urusan kita, itu privasi dia, nah, maka itu menjadi haram, menjadi dosa besar, bahkan bisa masuk ke dalam murtad kalau memang jelas-jelas itu bukan pasangan yang halal. Kayak yang lagi rame nih yang kasus mutilasi sampai 300 potong itu kan konon kabarnya kata polisi dia sudah serumah ya, dengan sekos-kosan ya, satu kontrakan atau satu kosan. Ini menjadi kasus yang paling parah sepanjang sejarah Indonesia, Pak, setelah Sumanto. Dulu Sumanto kan yang paling geger kan? Masih ingat Sumanto? Kenal? Itu aja udah geger kan?
Nah, ini 300 potong. Nauzubillah. Maka jaga, pelihara anak-anak keturunan kita ya, pergaulannya diperhatikan. Atau mengharamkan yang Allah halalkan. Kemarin saya contohin poligami. Poligami hukumnya halal. Jangan berani-berani seorang wanita mengatakan itu haram ya, atas dasar kebencian atau ketidaksukaan. Karena melihat oknum-oknum pelakunya yang berbuat tidak adil. Ya bilang oknumnya, jangan sampai merubah hukumnya. Ya, jangan sampai merubah hukumnya. Karena itu ancamannya besar. Kalau ada orang mengharamkan yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan yang Allah haramkan, maka itu bisa mencapai derajat murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin dalil yang saya sampaikan surat An-Nahl surat 16 ayat 116. Ini kemarin sudah ya, kita refresh refresh sebentar. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, memutarbalikan ini halal, ini haram, litaftaru 'alallahil kadzib, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Ya. Itu bisa menjadi la yuflihun, orang itu tidak akan pernah beruntung. Mata'un qalil, itu hanya kesenangan sedikit. Nah, kenapa nih ayat selanjutnya dikatakan kesenangan? Karena biasanya orang yang berani merubah hukum atau orang yang berbicara tentang hukum kan ulama. Yang punya wewenang untuk mengatakan ini halal dan haram siapa? Ulama, ustadz. Dalam hal kita mungkin MUI atau tokoh agama gitu kan. Kenapa kemudian di sini dikatakan itu adalah kesenangan sedikit? Nah, karena orang yang mengatakan ini halal dan haram ya berarti ulama ulama jelek, ulama buruk yang menjual agamanya demi kesenangan yang sedikit. Maka Allah bilang jangan dah diterima. Dulu kan sempat santer tuh salah satu seorang profesor, guru besar bahkan di salah satu kampus Islam negeri yang tidak saya sebut, konon kabarnya mendapatkan dana sampai 6M untuk mengatakan LGBT boleh. Nah itu yang begitu, itu yang dimaksud ya. Jadi nggak usah kaget kalau ada. Memang Nabi sudah mengklasifikasi bahwa di akhir zaman akan muncul namanya ulama su. Nah, cuman siapa ulama su itu? Nah kita jangan gampang menuduh juga. Itu nanti tinggal melihat track recordnya saja, tinggal melihat sepak terjangnya gimana, sesuai enggak, itu aja udah. Alhamdulillah. Jangan pakai mengklaim atau memfitnah ya, apalagi membuat hoax. Nah, perlu. Nah, itu sudah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Au nafa wujuba mujma'in alaihi kadzalik. Hal yang bisa menyebabkan orang menjadi murtad dari sisi akidah, kalau dia menafikan hal yang wajib yang sudah disepakati bersama, dia katakan nggak wajib, seperti sholat ya, kemudian sujud di dalam sholat, bayar zakat, puasa, haji, wudu, itu nggak wajib tuh. Wudu nggak wajib, sholat nggak wajib, yang penting eling, yang penting ingat sama Allah. Maka dulu sempat lama itu di tahun berapa tuh ya, 2000-an, jil-jil itu tuh. Sekarang udah sepi pasarnya, udah nggak laku dijual. Ya kan dulu kan pertama munculnya laku itu Bang, sampai anak-anak muda kan pada tertarik kan untuk mengkaji itu kan, gitu ya. Nauzubillah. Sampai ada istilah kampus dengan fakultas usuluddin diplesetin jadi uculuddin. Tahu ucul? Bahasa Jawa ucul, lepas, copot. Karena itu dulu fakultas yang di zaman-zaman itu
pas awal kemunculan jil itu banyak disusupi. Udah, ayo kita coba yuk agama sebulan Kristen, sebulan Hindu, sebulan agama untuk cari tahu mana yang. Lah itu kan persis kayak sebab turunnya surat Al-Kafirun, Pak. Bu. Surat Al-Kafirun itu asbabun nuzulnya apa? Ayo, udah belajar kan tafsir kan? Al-Kafirun. Ini asbabun nuzulnya karena beberapa kelompok pemuka Quraisy, ada Al-As ibn Wa'il, ada Walid ibn al-Mughirah dan beberapa nama lainnya itu datang ke Nabi dengan damai. Kalau bahasa kitanya gini, Pak. Ini orang-orang kafir Quraisy nawarin, udah deh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita nih kucing-kucingan terus, kita ngincer kamu, ya kamu musuhin kita. Udahlah. Sekarang gini dah, kita kasih tawaran, kita bikin MOU. Sebulan kita ngikut agama kamu, nanti kamu gantian sebulan ikut agama kita. Gak apa-apa deh, kita yang duluan ikut agama kamu, kita sembah Tuhan kamu, kita pelajari agama kamu sebulan full. Kalau memang nanti ternyata benar, kami rela ikut dengan ajaran yang kamu bawa. Tapi nanti bulan berikutnya gantian, kamu yang ikut agama kita. Barangkali nanti kamu berubah pikiran, ternyata yang benar adalah agama nenek moyang, kan kamu bisa juga dapat kalau bahasa dia hidayah juga gitu. Nah, di sini tegas Allah turunin ayat ini. Lakum dinukum. Nah, bahkan dari awal ini Nabi suruh bawain Muhammad SAW bawakan surat ini kepada mereka. Orang-orang kafir. Nah, tadi itu yang nawarin tadi. Saya nggak bakal nyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan pernah menjadi penyembah yang apa kamu sembah dan kamu juga tidak akan pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. Udahlah. Nafsi-nafsi masing-masing. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kan itu kan sebab turunnya surat ini kan itu, Pak. Karena ada tawaran itu. Udah tahu apa baru tahu nih? Udah tahu lupa jadi ingat apa emang baru tahu? Bahkan Bapak Ibu lupa, udah pernah lupa apa belum? Paham maksud saya? Bahkan kita nggak ingat kalau kita udah ingat apa belum gitu. Pernah ingat apa enggak? Itunya aja lupa gitu. Pernah ingat sekarang lupa lagi. Manusia ada itu ya. Jadi itu dia Pak Bu. Ya kalau Anda mengatakan sholat tidak wajib, puasa, makanya dalam bab fikih kalau ada orang tidak sholat kemudian ditanya kenapa kamu nggak sholat, nggak wajib, murtad sudah. Uqtutilah. Dia diminta untuk dibunuh secepatnya. Tapi tentu dengan proses apa? Peradilan. Zaman dulu qadha, dengan peradilan hakim. Kalau ditanya kenapa kamu nggak sholat, males, ustutiba, nggak dibunuh, tapi diminta segera bertaubat. Kenapa? Karena dia masih meyakini sholat itu wajib. Itu. Ya, kalau dia bilang sholat nggak wajib, kenapa kamu nggak sholat? Karena nggak wajib. Kufur sudah murtad, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Jadi ini kadang-kadang di zaman sekarang nih bercandaan, teman-teman tongkrongan gitu ya, agak suka kebablasan nih. Ngomong-ngomong masalah agama. Gak boleh, yang dibilang wajib harus wajib, yang memang gak wajib ya gak wajib gitu. Nah, atau sebaliknya tuh, aujaba malam yajib ijma'an, atau dia mewajibkan sesuatu yang padahal itu tidak wajib secara ijma'. Ya. Jadi ada sesuatu yang sunnah tapi dibilangnya wajib secara ijma' loh ya. Beda kalau ada khilafiyah di situ, ada perbedaan pendapat. Contoh, hukumnya ibadah kurban apa? Nah, itu ada khilafiyah. Dalam mazhab kita Syafi'i sunnah muakkadah. Tapi dalam beberapa mazhab itu hukumnya wajib. Gitu. Nah, itu tidak menjadikan murtad karena memang ini ada perbedaan pendapat. Dia tidak mewajibkan sesuatu yang sunnah secara ijma'. Yang bisa menjadikan orang murtad adalah kalau ada yang sunnah secara ijma' dia bilang wajib. Contoh, sholat duha. Hukumnya apa? Kalau ada orang yang mengatakan wajib, kalau nggak sholat duha dosa. Nah,
Kalau dia berkeyakinan sepenuhnya sholat duha itu wajib, nah bisa menjerumuskan dia ke dalam kemurtadan. Hati-hati. Kalau ijma. Nah, tapi kalau hukumnya masih ada perbedaan pendapat, ada yang bilang wajib, ada yang bilang enggak, maka yang bilang wajib enggak jadi murtad. Orang itu pendapat dia. Kayak layak tadi ibadah kurban dalam mazhab Syafi'i, kita hukumnya sunnah. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal kalau nggak salah ya. Pokoknya beberapa mazhab mengatakan itu hukumnya wajib kurban. Nah, maka itu nggak masalah. Paham? Karena itu masih dalam bingkai apa? Khilafiyah, bingkai perbedaan. Gitu. Ya. Apalagi yang ada perbedaan antara sunnah dan wajib? Apalagi selain kurban? Ada ulama yang bilang sunnah, ada yang ulama bilang wajib. Oh, dalam wudu. Menggosok anggota wudu itu dalam mazhab Syafi'i sunnah. Ad-dalku. Dalk itu menggosok, Pak. Itu hukumnya dalam mazhab Syafi'i sunnah. Artinya kita giniin. Karena kan mengalirkan air wudu itu kalau nggak pakai digosok nggak apa-apa dalam mazhab Syafi'i, Pak. Karena dalam Qur'annya surat Al-Maidah ayat 6, ketika wajah, tangan, kaki itu pakai perintahnya faghsilu. Kalau kepala wamsahu. Paham ini bedanya? Kalau faghsilu artinya apa? Basuhlah. Kalau wamsahu artinya usaplah atau sapulah. Nah, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mengambil pendapat berarti yang penting itu basuh kalau wajah, tangan, dan kaki. Nah, yang namanya basuh walaupun tidak ada gerakan tangan, tidak ada gosokan, air keran Bapak Ibu buka, Bapak Ibu kucurin begini tangan, kaki cuman begitu-gitu doang, di bawah kucuran air keran, sah. Dalam mazhab Syafi'i. Karena itu namanya membasuh. Terkecuali kepala, ayatnya bilang wamsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu. Maka kalau ada orang wudu, buka air keran pas giliran kepala dia cuma giur-giur gitu doang. Biar kata sampai lepek palanya, bajunya kagak sah dalam mazhab Syafi'i. Harus diapain? Tuh, paham. Nah, kalau dalam mazhab Imam Malik mengusap itu wajib. Nah, ini Imam Malik bukan masuk dalam kategori mewajibkan yang sunnah. Berarti nggak masalah akidahnya karena memang ini penerapannya dalam hukum fikih yang masih ada perbedaan pendapat. Tuh gitu. Jadi ada orang wudu pas giliran tangan cuma diguyur doang, kaki cuma diguyur-guyur gitu-gitu doang. Sah. Asal dia pastikan batasannya semuanya terbasuh, tangan sampai siku, kaki sampai, nah asal itu terbasuh yakin sudah, nggak perlu digosok pun boleh. Misalnya mohon maaf, ada orang yang gemuk, ya perutnya rada gemuk gitu kan. Kalau beberapa orang ketika buat mengusap kaki kan rada susah itu, Pak, ya kan? Kebetulan tempat wudunya nggak kayak di tempat-tempat masjid-masjid kayak Nabawi, Madinah yang ada tempat duduknya. Ini berdiri kan kita. Daripada tadi begini-begini dia jatuh. Paham nggak? Ya dia begini aja udah, kakinya diguyur gitu, puter-puter di bawah kucuran air keran, asalkan dia pastikan semuanya terkena batasannya, sudah sah. Gitu. Jelas ya? Itu tidak termasuk kalau begitu, karena memang masih ada khilafiyah. Tapi kalau nggak ada khilafiyah, kayak misalkan sunat qobliyah, ba'diyah, itu semua ulama sepakat hukumnya sunnah. Terus ada orang bilang wajib, kalau nggak dikerjain dosa. Nah, berarti dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, itu nggak boleh. Hati-hati, gitu. Jelas ya? Au nafa masyru'iyatan mujma'un alaih, atau dia menafikan, menolak syariat yang sudah disepakati juga. Syariat loh ya, yang sudah disepakati, syariat apapun gitu ya. Nah, seperti rawatib, di sini Imam Nawawi bilang karawatib ma'al faraid. Bahwa rawatib itu dibilang wajib salah tadi, karena memang rawatib qobliyah ba'diyah hukumnya apa? Tapi kalau dia mengatakan, siapa bilang kita
mesti ngerjain apa namanya sunat qobliyah ba'diyah. Nggak ada tuh dalam Islam qobliyah ba'diyah. Jadi dia menolak apa hukum disyariatkannya atau disunahkannya sholat qobliyah ba'diyah. Hukum asalnya dia tolak, bisa murtad. Gitu. Atau mengatakan itu wajib juga bisa murtad. Hati-hati. Gitu. Jadi masyru'iyah syariat. Kayak misalkan apa lagi ya? Duha. Dia bilang, sholat duha nggak ada dalam Islam. Tahajud, nggak ada tahajud dalam Islam. Jadi menolak sesuatu ibadah yang memang di dalam Islam sudah disyariatkan. Ditolak sama dia mentah-mentah, biarpun hukumnya sunnah. Hati-hati bisa murtad. Puasa Senin Kemis nggak ada itu. Bid'ah, nggak usah begini begitu misalnya. Atau nggak usah ngerjain ini dan itu. Nah, ketika dia menolak masyru'iyahnya, ya sisi bahwa ibadah itu disyariatkan dia tolak, maka bisa menyebabkan orang itu murtad. Jadi jangan main-main deh, intinya dalam hukum Islam itu jangan main-main. Atau dia mewajibkan tadi sesuatu, mengatakan bahwa para suami wajib untuk kemudian beristri 4. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh Pak. Mana yang ngomong boleh tadi tuh? Romannya semangat banget itu ya. Nah itu ya. Jadi hati-hati dalam berkaitan dengan hukum. Makanya beberapa guru-guru saya Pak, ketika mengisi acara di radio atau di televisi, itu punya syarat nggak mau buka tanya jawab. Karena kalau di TV, kalau di radio itu kan waktu terbatas. Ketika orang nanya, jawabannya dijawab cuma sekilas, bisa orang salah paham. Itu. Jadi kalau mau kayak pengajian begini kan waktunya bebas. Nanti ada yang kurang paham bisa ditanya lagi ya itu. Jadi ada orang yang seperti itu. Sangat hati-hati masalah terkait hukum. Jadi nggak sembrono, tidak terkesan menyulitkan, tapi juga tidak terkesan menggampangkan atau menyepelekan. Islam itu di tengah-tengah. Jawab sesuai aturannya, sesuai hukumnya. Kalau dibilang terlalu merepotkan Ustadz, kenapa emang? Kok kalau sholat kita mesti begini? Berarti ente-nya yang malas. Itu bukan merepotkan Islam. Emang dasar dia yang apa? Malas, yang nggak mau ibadah. Jadi kadang-kadang standar orang mengatakan ini repot, ini ribet, itu bukan karena ajaran Islamnya, tapi karena dianya yang emang udah kagak mau, maka dibilangnya repot lah, ribet lah, ya kan? Nah, jadi tapi Islam juga nggak menyulitkan. Orang Islam tidak sama sekali menyulitkan. Yassiru wala tu'assiru. Nabi sendiri yang perintahkan, berilah kemudahan kepada orang-orang, jangan dipersulit. Gitu loh, ya kan? Kemudian ada hadis lagi, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsma, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi diberikan dua pilihan, ya, kecuali Nabi akan memilih yang paling enteng, yang paling ringan, selama itu tidak mengandung dosa. Contoh, Bapak Ibu lagi perjalanan, boleh nggak sholatnya dikosor? Daripada setiap waktu sholat berhenti, ya kan, akan memangkas waktu, memakan waktu, ya dijama aja. Tapi saya mau setiap waktu berhenti aja Ustaz, dan saya pengen ikmal aja 4 rakaat sesuai rakaatnya, ya boleh juga. Boleh juga, nggak masalah, itu pilihan. Cuman saya ngikutin Nabi yang kalau ada pilihan selama itu tidak mengandung dosa, ya pilih yang paling ringan. Apalagi tampang-tampang begini ya. Kalau jangankan dikasih kortingan, kagak dikasih menyari, kita nyari yang paling apa? Yang paling ringan, yang paling enteng ibadah. Ustaz kalau begini boleh nggak? Kayak ada jamaah saya, Ustaz kalau udah jamaah kosor, qobliyah ba'diyahnya gimana? Ya kan waktunya berantakan kan? Qobliyah ba'diyahnya, saya bilang nggak usah Ibu, Pak. Qobliyah ba'diyah nggak usah, udah Wang. Yang wajib aja dari 4 jadi 2. Soleh banget sih. Kata saya, masih menanya qobliyah ba'diyah, kagak usah udah.
Iya, terlalu soleh itu namanya. Lah yang wajib aja dari 4 dipotong jadi, lah dia masih mau qobliyah ba'diyah. Masa jadi 1 rakaat gitu. Itu dalam hadis Bukhari udah dibilang sama Nabi. Kalau ada orang sakit, idza maridul abdu, kalau nggak salah udah pernah saya singgung juga di sini. Idza maridul abdu. Nah ini tadi nih, ini hadis yang barusan sebelum kita ke yang itu. Ini hadis Bukhari nomor 6126. Ya, ini hadis tentang tadi, tidaklah Nabi diberikan pilihan, 2 pilihan, kecuali Nabi akhadha aisarahuma, kecuali Nabi pilih yang paling ringan, malam yakun ithma, selama tidak mengandung dosa. Tuh. Nah ditambah, saya sudah pernah singgung Bapak Ibu, ada hadisnya, ketika kita sakit atau kita dalam ini enak ini Bapak Ibu. Oh, makanya Allah baik benar dah sama kita dah. Nih, 2996 hadisnya Bukhari. Idza maridul abdu, jika seorang hamba sedang sakit, au safaro, apa safaro? Kutibalahu, dicatat bagi dia, mithlu makana ya'malu, persis sama seperti apa yang dia biasa lakukan mukiman saat sedang mukim. Lawannya musafir, mukim. Makanya kalau orang mondok istilahnya apa? Mukim, artinya dia bertempat tinggal di situ. Nah maka ketika orang sakit, orang sedang safar, ya otomatis ibadahnya kan berkurang, gak kayak biasanya. Namanya sakit, biasanya sehari sejus, lagi sakit cuman selembar dapatnya, pala udah puyeng, segala macam migrain, segala macam, berkurang. Safar juga capek, tadi tuh sholat yang wajibnya aja dikosor jadi 2, qobliyah aja jadi nggak kerjain, duha misalnya kelewatan. Itu kalau orang ini sehari-harinya terbiasa lazim istiqomah melakukan amal ibadah, maka ketika dia sedang musafir pahalanya sama ketika waktu dia sedang mukim. Ketika dia sedang sakit pahalanya sama, dicatat ketika sahihan, ketika dia sedang sehat. Tuh enaknya Islam. Jadi Bapak nih ada kerjaan kantor, ada undangan keluarga di kampung, pergi, biasa sholat duha, karena ini ngejar waktu, nggak sempat sholat duha, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, dicatat sama Allah. Tuh enak gak? Lo dicatat. Berarti qobliyah ba'diyah juga sama. Ketika Bapak Ibu sholat jamaah qashar di perjalanan, nggak qobliyah ba'diyah, tapi sehari-harinya selama tidak bermusafir, Ibu sholat qobliyah ba'diyah, dicatat sama persis, nggak dikurangin sedikit pun. Allah mah kagak jahat, kagak korupsi Allah mah. Yang ada malah dilebihin, paham nggak? Iya, emangnya orang-orang sono. Iya, Konoha sono ya. Dah, paham Bapak Ibu? Jadi nggak usah khawatir. Ketika kita sudah lazim istiqomah, pas kita sakit pahalanya sama. Nah, ini juga yang kemudian menjelaskan surat At-Tin. Nah, ayat 6. Gimana bunyinya? At-Tin apa Latin? Wat-tini, ayat 6-nya bagaimana? Tsumma radadnahu, masih dihitungin ya. At-tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil. Tsumma radadnahu. Ini pernah saya bahas juga nih, saya bahas ulang biar semangat nih ibu-ibu, bapak-bapak yang kalau sering musafir atau sering sakit-sakitan atau udah rada-rada ya tua gitu ya, banyak penyakit mampir gitu kan, nggak usah khawatir. Selama sekarang masih sehat, masih kuat, hantam terus ibadah, lazimin, istiqomahin. Karena kata Allah, ketika kami kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, surat At-Tin surat 95 ayat 5 dan 6 ya. Ini tempat yang serendah-rendahnya maksudnya apa Bapak Ibu? Tua atau sakit atau tidak berdaya lah, gitu ya. Karena kaitannya dengan ayat keempat kan Allah berbicara fisik. Laqad khalaqnal fi, bentuk nih fisik. Maka ketika Allah bilang di ayat kelima, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, maksudnya manusia akan dibalikin lagi kayak dulu.
Zaman kecil nggak bisa ngapa-ngapain, dibantu orang tua. Nah, ntar begitu orang tua juga begitu, lemah semua, fisiknya menurun semua, fungsinya menurun semua. Nah, itu semua manusia, mau mukmin, mau kafir, mau munafik, sama. Nggak ada yang bisa menolak tua, nggak ada yang bisa mencegah umur, berjalan terus waktu, betul kan? Paling bisa cuma dikamuflase, ya make upnya ditebelin, operasi plastiknya dikerjain, ya kan? Cuma buat menipu doang, menipu pandangan mata, tapi aslinya mah tetap begitu, tetap tua. Nah, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka akan dapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kalau Bapak Ibu buka tafsirnya, maksudnya apa? Tadi ketika orang manusia itu sudah berada di posisi serendah-rendahnya, fisiknya lemah, hanya bisa berbaring di rumah sakit atau di rumah, tidak mampu berbuat apapun, tapi kalau selama sehat dan selama mudanya dia istiqomah, pahalanya tetap mengalir, tercatat persis sama. Tidak ada yang dikurangi oleh Allah. Contoh, biasanya dia 5 waktu ke masjid. Qadarullah, Allah kasih stroke. Ada orang, bukan orang sini, insya Allah orang sini sehat semua. Jadi kalau dia mau ke masjid harus nunggu anaknya buat dorong kursi. Otomatis anaknya kerja, berarti cuma bisa 2 waktu nih, subuh sama isya. Isya karena anaknya udah pulang, subuh anaknya belum berangkat. Nah kan tadinya selama sehat 5 waktu nih ke masjid, tapi karena sakit itu cuma tinggal berapa? Nah selama dia sakit itu sampai dia meninggal, itu dicatat perharinya seperti dia ke masjid 5 kali, gak dikurangin sama Allah. Itu yang dimaksud falahum ajrun ghairu mamnun. Kurang baik apa Allah sama kita? Anda biasanya baca Quran sehari sejuz, qadarullah Anda sakit, gak bisa sampai meninggal misalnya, gak bisa melanjutkan lagi tradisi baik itu, tetap dicatat sama Allah seakan-akan ada sehari sejuz. Makanya mumpung sekarang masih sehat Bapak Ibu, baca Quran 1 juz per hari, bisa nggak? Ya insya Allahnya meragukan ini mah, insya Allahnya rada-rada, insya Allah sadar. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, besok kita dapat keutamaan ini. Bahkan kalau di tafsir Al-Baghawi ada sahabat yang bilang, inilah privilege keutamaan orang beriman, ajrun bila amalin atau bi ghairi amalin. Kita bisa dapat pahala tanpa beramal. Mekanismenya begini, yaitu saat kita sakit, saat kita tua, atau bahkan kalau di hadis Bukhari saat kita musafir, kita nggak ngelakuin apa-apa, tapi karena lazim kita istiqomahin saat sehat, saat muda, saat tidak musafir, maka keadaan itu datang, kita sakit, kita musafir, kita tua, lemah, ibadah berkurang, pahalanya tidak akan dikurangi oleh Allah sedikit pun. Itu yang dimaksud falahum ajrun. Tuh. Enak? Kata beramal tapi dapat pahala. Kenapa? Karena sudah itulah investasi yang sesungguhnya. Nah, mulai sekarang nih yang masih pada sehat kakinya, ayo ke masjid. Jangan pas baru udah sakit baru nyesel, ya Allah kapan. Telat kalau udah begitu mah. Nasi udah kadung jadi bubur, tinggal tambahin pakai. Mumpung sekarang masih sehat, mata masih awas, baca tuh Quran. Ntar aja udah giliran mata kagak awas, ya Allah susah banget gue baca Quran ya. Ya Allah, nyesal. Kemarin mana aja. Sekarang mumpung masih ada uang, infak, sedekah, rutinin, tiap Jumat, apa tiap bulan buat anak yatim, tiap bulan buat ke orang tua, ke mertua, tiap bulan kasih tetangga, boleh. Ntar kita lagi nggak punya duit, kita miskin, itu tetap dicatat sama Allah pahalanya. Jadi ini amal ibadah apapun Bapak Ibu umum, enggak, asal syaratnya sebelumnya dia kerjain secara istiqomah rutin, gitu. Rutin mau harian, mau mingguan, mau bulanan, mau tahunan, terserah. Kayak ada almarhum Haji Asy'ari, orang kampung Barka, orang ini Kang Lelek Klender. Ini contoh doang. Kalau mau niru, cakep, alhamdulillah bagus. Almarhum Haji Asy'ari namanya, jamaah saya. Dari mulai saya ngajar, itu sampai almarhum meninggal, itu rutin pengajian gak pernah bolos.
Gitu ya. Jadi insya Allah husnul khatimah di alam barzah juga enak. Ya ada beberapa juga sini jamaah yang dari mulai saya ngaji sampai sekarang gak pernah bolos nih. Alhamdulillah. Nah itu Pak Haji Asy'ari almarhum setiap mau Ramadan punya satu tradisi baik. Apa? Ngajak makan guru sama tetangganya. Bukan acara selamatan, bukan acara tahlilan, bukan acara maulid, haul, nggak ada acara apa-apa. Datang ke rumah beliau udah langsung makan. Udah intinya mau makan-makan, Pak. Tetangganya bahkan dikasih sembako-sembako sekalian. Sembako-sembako sekalian. Itu tiap tahun, jadi setahun sekali. Itu ibadah tahunan dia. Setiap mau Ramadan. Makanannya paling saya ingat apa selalu istrinya masaknya soto tangkar, Pak. Soto tangkar, tempenya anget, sambal, ikan asin, Tiap mau Ramadan itu Pak, saya nggak pernah lupa. Lah itu kan beliau mengamalkan it'amut ta'am Pak, iya kan? Surat yang paling gampang Al-Maun, wala yahuddu ala ta'am. Orang yang mendustakan agama, orang yang nggak pernah mendorong orang memberi makan orang miskin. Kenapa yang dipakai bahasanya kata miskin? Karena notabene kebutuhan makan itu lebih besar bantuan yang diharapkan oleh orang-orang miskin. Tapi kebutuhan makan kan bukan cuma buat orang miskin. Bahkan dalam hadisnya kata Nabi 4 ibadah nih. Afsus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, sambung silaturrahim, sallu bil laili wan nasu niyam, salat di malam saat orang lain terlelap tidur. Wah ini jamaah Nurul Amal banget ini. Iya. Tebar salam. Pertama, afsus salam. Yang kedua, beri makan, at'imut ta'am. 3, apa tadi kata saya? Wasilul arham, sambung silaturahim. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam, tahajud. Maka 4 ini Bapak Ibu kerjain, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Tuh. Jadi memberi makan juga termasuk ibadah. Nah ketika beliau sakit udah menjelang ini gak ada yang mungkin gak ada income segala macam, ya beliau berhenti, pahalanya tetap sama, akan tercatat. Itulah falahum ajrun ghairu mamnun. Setiap mau Ramadan selalu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau niru tradisi itu boleh tuh. Bentar lagi mau Ramadan habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban. Nah, di pertengahan Syaban atau di akhir Syaban lah, setelah nisfu Syaban. Nah itu kalau mau undang makan-makan jamaah Nurul Amal nih misalnya, ayo makan itu ya ke rumah saya, itu bagus banget. Contoh doang gitu, contoh. Bukan ngasih kode, bukan nyuruh. Itu cuma ngasih contoh. Kalau ada yang niru ya alhamdulillah, agak ada ya udah orang ya tinggal masing-masing aja ya gitu. Atau Ustaz saya nggak mau banyak-banyak, orangnya sedikit aja, ya terserah gitu kan. Iya terserah, ya kan, itu mah hak prerogatif yang punya amalan, terserah dia. Ya cuman yang paling pasti mah guru jangan keliwatan gitu. Kode keras tuh ya. Dah, jadi itu dia ya. Di antara yang menyebabkan orang bisa murtad adalah menafikan, menolak ya syariat sesuatu yang sudah disepakati walaupun hukumnya sunnah. Ini syariat. Makanya kalau ada orang nggak mau nikah karena benci sama pernikahannya, itu hati-hati Pak. Kalau dia nggak nikah karena belum dapat jodoh ya itu perkara lain. Tapi sekarang banyak kan kampanye-kampanye, kampanye-kampanye yang udah lu ngapain nikah ribet, punya pasangan. Kalau you bisa bahagia tanpa pasangan, kenapa mesti punya pasangan? Nah kalau itu dia meyakini bahwa nikah itu tidak disyariatkan, termasuk hadis Nabi yang suka dibaca di muqaddimah khutbah nikah tuh, wa as-sunnah nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sunnah itu adalah jalan hidupku. Sunnah di situ diartiin jalan hidup, the way of life, jalan hidup. Maka kalau ada orang nggak nikah, menentang cara hidupku, kata Nabi, menentang gaya hidupku, maka dia bukan termasuk umatku. Nah, itu Pak, hati-hati tuh.
Ya, orang juga nggak punya nggak pengen punya anak. Sekarang ada tuh kampanyenya child free. Ya udahlah kita nikah aja tapi nggak usah punya. Kalau dia nggak punya anaknya karena memang dibilang ribet, takut karena Allah, takut rezeki begini-begini. Nah itu bisa, ya minimal cacat lah di dalam akidah dia. Karena salah satu tujuan utama menikah apa? Menikah turunan untuk menjadikan bumi ini tetap ada khalifahnya. Ya kalau mau dijarak silahkan. Kalau mau membuat perencanaan dulu, nggak mau punya anak cepet-cepet ya itu boleh juga karena perencanaan. Tapi kalau menolak total konsep ya perkembangbiakan yang disyariatkan oleh Islam, nah itu yang bisa bahaya. Jelas ya? Baik sampai situ dulu. Ya Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita ya keimanan yang kuat, ya akidah yang mantap. Dan Allah jauhi kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan cacat dalam keimanan dan akidah kita, atau bahkan naudzubillah sampai keluar dari akidah dan keimanan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Mengambil barang orang lain akan meskipun akan dikembalikan. Apakah ini termasuk meminjam sendal dalam alat kaki pada saat mau wudhu? Ya, itu nggak sampai murtad kalau dia meyakini bahwa yang dia lakukan itu salah. Ghasab namanya. Ghasab itu memakai barang orang lain tanpa izin dengan tujuan nanti akan dikembalikan. Itu namanya ghasab. Nah, kalau dia tidak sampai meyakini dalam keyakinan akidahnya itu halal, nggak sampai murtad. Jadi kenapa itu dimasukkan ke dalam buku? Karena takut ada orang meyakini, oh ini halal-halal aja kok, boleh-boleh aja. Nah itu. Berarti sisi kenapa dia bisa menjadi murtad karena tadi menghalalkan yang Allah karena memakai barang orang tanpa izin ghasab itu tetap haram, gitu, dosa. Nah, cuman karena mungkin kita menganggap remeh dosa kecil, tapi tidak sampai mengatakan itu halal, nggak sampai murtad, tapi tetap dosa. Nah, tapi nanti dalam fikih ada lagi namanya konsep oli maridohu. Ya, kita punya sendal, dipakai sama anak kita, istri kita, anak istri kita nggak izin. Nah, anak istri kita udah tahu kalau kita pasti ngapa? Mengizinkan. Sesuatu yang sudah diketahui pasti akan diizinkan, itu ada semacam toleransi. Kalau memang sudah pasti tahu orang yang punya ini pasti apa? Mengizinkan. Tapi kalau masih asumsi, kayaknya ngizinin ya Ustaz, jangan. Ya, takutnya orangnya sakit hati, barangnya dipakai tanpa izin. Nah, bisa murtad kalau dilihat dari sisi ditinjau dari kacamata dia sampai menghalalkan perbuatannya. Nah, itu bisa gitu ya. Baik, buka dah salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib.
Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad. Fi masyarikil ardi wa magharibiha, al ahya'i minkum wal amwat, wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahyu wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka i'tiqadan jazima wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an thayyiban mubaraka wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.